Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, hari ini kemarin kita sudah membahas mengenai daerah aliran sungai yang dimana akhir dari perencanaan daerah sungai adalah wilayah pesisir. Nah, hari ini kita akan membahas pesisir. Ini peta Indonesia. Dari sini saja kita sudah lihat warna biru sangat mendominasi di Indonesia. Nah, yang jadi permasalahan seperti yang di awal kuliah saya pernah bilang, kita masih terfokus pada perencanaan tata ruang di daratan. Oke, tetapi kita masih sangat kurang sekali di dalam perencanaan wilayah perencanaan tata ruang untuk kawasan laut. Nah, seperti kita lihat, kita adalah negara kepulauan. Di mana kita itu banyak sekali yang berbatasan dengan kita. Ada Timor Leste, ada Australia, ada Papua Nugini, ada kepulauan ada sebuah kepulauan yang ada di sini, saya lupa namanya. Kemudian ada Filipina, ada Malaysia, Singapura, Vietnam, termasuk dengan Cina di sini. Oke. Nah, ini yang menjadi permasalahan saat ini yang kok kalian pahami. Kemarin juga kita sudah pahami ada polemik bahwa Menteri Kelautan kita tertangkap KPK karena melakukan jual beli benih lobster. Nah, itu padahal benih lobster itu baru satu dari begitu banyak potensi laut yang ada di Indonesia. Nah, kita akan bahas di sini apa saja potensi laut Indonesia dan bagaimana kondisi perencanaan wilayah dan kondisi permasalahan yang ada dan mau seperti apa perencanaan yang bisa dilakukan. Oke, kita awali dari ini tadi. Kita ada 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81 km. Ya, walaupun berkurang setelah Timor Leste, tetap saja di atas 80.000 km persegi. Luas lautan sekitar 3,2 juta km persegi. 0,3 jutanya teritorial, 2,7-nya ke perairan kepulauan. Nah, ini berdasarkan UNCLOS, Convention on the Law of the Sea tahun 82. Oke, jadi UNCLOS ini menjadi dasar batas laut dari semua negara yang ada di bumi ini. Nah, jadi berdasarkan UNCLOS ini kita membuat batas suatu negara. Namun sampai saat ini, kalau saya boleh bercerita dengan kalian, batas laut di Indonesia itu masih terus mengalami perdebatan, terutama batas-batas laut yang berbatasan dengan negara-negara yang ada di luar sana. Yang dimana semua perbatasan itu belum semuanya selesai. Padahal proses lobby, proses diplomatik antar negara sudah berjalan puluhan tahun, tapi hingga saat ini belum selesai. Oke, nanti ini bisa saya contohkan nanti kalau kita ada kelas offline, nanti kita bisa jelaskan ini secara langsung di kelas. Pembangunan kelautan Indonesia mendapatkan perhatian penuh ketika Pak Jokowi memimpin di periode pertamanya, yaitu di tahun 2014, di mana Pak Jokowi memiliki visi misi di dalam warnacitanya, yaitu mau membangun tol laut yang ada di Indonesia. Hal itu sangat wajar dengan tadi kita lihat di peta tadi bahwa Indonesia memiliki laut yang sangat luas, sehingga sangat wajar sekali Pak Jokowi berpikir untuk membangun pada poros kelautan. Ya. Selanjutnya, oleh pemerintah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di mana kita ingin menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Oke. Dan di zaman Pak Jokowi ini juga mulai terpikirkan bahwa pembangunan darat itu memang terus-menerus sudah kita jadi prioritas. Namun pembangunan laut atau penataan laut itu menjadi suatu yang nomor 2 atau nomor sekian setelah pembangunan yang ada di darat. Sehingga laut itu menjadi sangat tertinggal. Sehingga wajar sekali kalau di periode pertama Pak Jokowi di Menteri Bu Susi itu kita lihat betapa banyaknya sekali berita-berita tentang kelautan, di mana Pak Bu Susi yang begitu concernnya dengan kelautan
dengan laut, wilayah pesisir Indonesia, wilayah kelautan Indonesia, kita mendengar banyak sekali kapal-kapal yang tenggelamkan. Oke, coba pikirkan, zaman Bu Susi segitu banyak. Berarti sebelum zamannya Bu Susi, yang dimana kita adem ayem, berapa banyak harta, kekayaan laut kita yang diambil oleh negara lain. Nah, itu poin penting pikiran kita. Akan saya jelaskan mengapa kok itu penting. Nah, pembangunan di kelautan itu ya ini infrastruktur, pengenalan kapal, sinergi pengelolaan, dan lain-lain, termasuk penataan kelembagaan dan diplomasi maritim untuk menjelaskan batas-batas laut yang tadi yang sudah saya bilang. Diplomasi dilakukan untuk menentukan batas laut. Mengapa batas laut penting? Selain kedaulatan negara kita, itu juga berkaitan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Kalau itu punya hak kita harus mempertahankan. Jangan mau ditindas. Oke. Nah, menurut Dr. Gifford Thiel, tahun 2013 bahwa ada 4 komponen dasar menuju terciptanya sea power sebagai basis negara maritim. Oke. Sekali lagi, kita mayoritas wilayahnya adalah kepulauan. Laut itu menjadi halaman depan kita, bukan halaman belakang kita. Maka wajar kita menyebut diri kita sebagai negara maritim, tapi permasalahannya sampai saat ini kita belum menunjukkan ciri khas negara maritim. Nah, menurut Gifford Thiel ada 4 komponen dasar tentang masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut. Maksudnya adalah itu tadi, laut sebagai halaman depan, sehingga bagaimana laut itu dijaga, bagaimana laut itu dimanfaatkan, bagaimana laut itu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sumber daya maritimnya ada, ya kita mempunyai itu. Cuma tinggal infrastrukturnya kita perbaiki untuk dapat mengelola dengan baik. Posisi geografis kita sudah dapatkan itu. Oke, sebagai basis negara maritim kita berada di antara 2 samudra, 2 benua, itu menjadi posisinya sangat strategis secara geografis. Oke. Nah, itu yang bisa memperkuat kita untuk menjadi basis negara maritim yang kuat. Kemudian ada political will, ya, kebijakan politik dari pemerintah. Zaman Pak Jokowi memang fokusnya salah satunya adalah bagaimana pembangunan kawasan laut yang ada di Indonesia, dan itu sedang dijalankan walaupun memang terjadi masalah dengan Menteri Kelautannya tertangkap KPK. Ya, itu bukti ya, itu kalian harus pahami, itu adalah bukti bahwa laut itu begitu banyak kekayaannya, sehingga seorang menteri pun yang seharusnya menjaga kelautan, memperdayakan laut kita yang ada untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Indonesia, itu saja tergiur untuk mendapatkan sedikit dari banyaknya keuntungan yang bisa diambil dari laut itu untuk Indonesia. Oke. Ya. Ini batasnya ya, batas kita, yang dimana batas ini masih jadi perdebatan. Batas dengan Singapura, Malaysia yang di sini masih jadi perdebatan. Batas kita dengan Filipina, ya, yang daerah sini kita masih perdebatan. Makanya ada blok Ambala kemarin kita dengar, kalau kalian sering baca berita, kita terjadi perdebatan mengenai batas-batas wilayah laut kita. Nah, ini penjelasannya tahun 45 batas laut kita seperti ini. Ya, menurut dari PIK tahun 2015. Jadi kita batas laut terutama 3 mil dari surut pulau. Kemudian deklarasi Luanda menjadikan kita sebagai negara kesatuan darat dan laut, ya. Jadi bukan darat saja tapi termasuk laut yang ada di dalamnya. Kemudian batas laut kita menjadi 12 mil. Kemudian landasan kontinen Indonesia sampai 200 meter, ya. Ini perkembangannya. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif Indonesia tahun 83, 200 mil. Kemudian ada UNCLOS tahun 85. Selain mengesahkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui oleh dunia, juga ada batas-batas laut dari tiap negara. Nah, masalahnya tahun 85 ini Indonesia sudah punya ini. Oke. Punya ini. Nah, kemudian muncul UNCLOS yang dimana akhirnya terjadi perbedaan batas antara yang diatur dalam UNCLOS maupun yang sudah ditetapkan Indonesia sebelum UNCLOS itu ada. Nah, sehingga mulailah terjadi lobby-lobby antar negara untuk memperbaiki batas-batas laut yang ada di setiap batas wilayah negara Indonesia. Oke, ini lanjutannya hingga tahun 2015. Kita punya landas kontinennya 2.749, zona ekonomi eksklusifnya 2,9 2.936 km persegi.
Mengapa sih kok kita perlu menggunakan laut? Ya, karena kita punya sumber daya alam kelautan yang sangat luar biasa. Saya tunjukkan. Indonesia pun dengan 2/3 wilayahnya. Ingat, 2/3 kita adalah laut. Potensi sangat besar. Nah, seandainya sektor perikanan saja di Indonesia itu digarap dengan baik, maka ini kan ada 31 miliar, 32 miliar per tahun US dollar. 32 miliar US dollar. Padahal satu dolar anggaplah 10.000. Berarti berapa ratus triliun. Oke? Triliunan uang yang bisa kita dapatkan rupiah, triliunan rupiah yang dihasilkan per tahun jika sektor perikanan kita perbaiki dengan baik. Nah, di mana nih tahun 2020 produksi kita baru sekitar 13,9 juta ton per tahun dengan kisaran 65 juta ton. Ya, kurang lebih belum sampai sepertiganya dari potensi yang ada. Nah, di sini ada udang, cumi, rumput laut, termasuk lobster dan teman-temannya. Ya, itu yang komoditas-komoditas penting yang ada di Indonesia itu, Pak. Yang tertangkap Pak Menteri kita itu tertangkap dari benih lobster. Belum yang lainnya. Begitu banyak potensi kita yang ada di Indonesia, tapi lagi-lagi saya bilang laut belum menjadi prioritas utama bagi kita. Dan ya kita harus sadari bersama, saya maupun kalian pun, laut ya memang jadi tempat rekreasi saja. Kita tidak berpikir apa yang ada di dalamnya, apakah itu penting atau tidak. Kita hanya berpikir karena kita tinggalnya di darat, bagaimana di darat itu kita punya kekuatan yang kuat untuk dapat menjaga wilayah kita. Tapi kita lupa ada wilayah lain yang perlu kita jaga juga. Oke, yang tidak kalah penting ada ekosistem pesisir dan laut seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang laut, dan yang juga mempengaruhi perikanan Indonesia. Luas mangrove kita ada 33 km persegi, 21,7% hutan mangrove dunia itu ada di Indonesia. Ya, bersama Papua Nugini dan Australia, Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati mangrove Indonesia. Masalahnya lagi, mangrove-nya sudah mulai berkurang karena terjadi pembalakan liar. Mangrove ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali. Karena dianggap mangrove itu kayunya bagus, bisa untuk hiasan, untuk dan lain-lain lah. Oke. Selain itu, terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari CTI Coral Triangle Initiative bersama Filipina, Papua Nugini, Malaysia, dan Palawan Selangor dan Republik Palau. Padang lamun Indonesia diperkirakan 30-66 ribu, di mana Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati padang lamun tertinggi di dunia. Padang lamun memiliki ekosistem ekonomi tertinggi dibandingkan terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove sebesar 19.000 per hektar, 19.000 hektar per tahun, 19.000 US dollar per hektar per tahun. Nah, ini yang perlu kita pahami. Banyak sekali. Yang tadi yang dimaksud dengan Coral Triangle, ya, dari Papua Nugini hingga Indonesia. Yang Malaysia-nya kalau kalian tadi ada sama bukan Malaysia yang sini ya, tapi Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan. Oke. Jadi kita tuh baru memproduksi ikan 13,9 ribu. Oke. Dan itu masih ada 51.000 ton per tahun yang belum dimanfaatkan ikan. Dan baru 2% dari 4,67 juta hektar potensi budidaya nasional yang telah dimanfaatkan. Jadi yang dimanfaatkan untuk budidaya laut, ikan-ikan laut itu hanya baru 2%. Sisanya siapa yang memanfaatkan? Salah satunya adalah negara-negara asing yang masuk melakukan illegal fishing yang ada di Indonesia. Oke. Padahal seperti kita ketahui ini kita ya ekspor kita kerang, mutiara, kerapu, kepiting, karang, ikan hias, dan udang. Ini yang kita ekspor Jepang, Hongkong, Eropa, Amerika Serikat. Ekspor kita. Tapi ya, lagi-lagi kita belum menjadi prioritas. Jadi ya, yang mendapatkan untung hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan, punya pemahaman tentang ini, dan negara pun belum bisa menyentuh wilayah ini untuk mengembangkan perekonomian negara Indonesia. Yang menyebabkan kondisi tersebut adalah banyak kebijakan yang kuat yang baru belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kebijakannya udah ada tapi belum secara merata diimplementasikan di seluruh wilayah. Dan tingkat illegal, unregulated, and reported fishing
itu masih banyak terjadi. Sehingga itu 25 miliar per tahun. Ya, anggaplah mungkin sekitar 250 triliunan per tahun, lebih malah per tahun. 20 miliar per tahun US dollar ruginya kita. Pikirkan kalau itu jadi punya kita, dibagi rata, nggak ada orang Indonesia yang orang miskin, nggak ada orang di Indonesia itu yang sekolah bayar, nggak ada orang Indonesia itu yang pusing-pusing kayak sekarang gara-gara pandemi terus bingung semua, diberhentikan semua, di PHK semua. Kalau ini bisa dimanfaatkan oleh negara kita, kita semua mau bersatu untuk menjaga wilayah laut kita. Oke, selain itu pembangunan infrastruktur kita masih sangat kurang. Ya, kita belum punya pelabuhan-pelabuhan di tempat-tempat strategis, pelabuhan-pelabuhan yang bisa untuk wilayah-wilayah untuk menjangkau, untuk memantau kondisi perairan laut kita yang sangat luas. Oke, infrastrukturnya belum siap, masih kurang, dan juga masih belum optimal beberapa pelabuhan laut. Jumlah industri perkapalan sedikit, armada kapal penangkap ikan mayoritas masih tradisional. Nah, ini. Jadi 30% ini juga illegal and legal dengan photo fishing ini Indonesia. Ya kita mau gimana, nelayan kita kalah dengan mengenai kapal-kapal illegal fishing dari negara lain. Kapal kita masih kapal dari kayu, mereka sudah kapalnya dari besi. Kapal kita yang dari laut itu kebanyakan masih ada yang menggunakan layar, belum menggunakan mesin. Tapi mereka yang datang ke Indonesia sudah menggunakan mesin, yang bahkan kapalnya lebih cepat daripada kapal polisi laut Indonesia. Nah, jadi ini menjadi PR. Jadi yang perlu dipikirkan oleh negara kita. Selain tadi ada potensi SDM, kita memiliki 60 cekungan bumi dan gas alam, 40-nya di pantai, 14-nya di pesisir, dan 6-nya di darat. Jadi minyak bumi dan gas alam kita itu 6 di darat, lainnya ada di wilayah laut. Oke, kemudian ada potensinya ada 97,22 miliar barel dari gas alam, 524 ton standar of cubic feet. Jadi begitu banyak sekali. Jadi seharusnya kita juga bisa menjadi negara seperti Timur Tengah, walaupun tidak seperti mereka total, tapi kita bisa menghasilkan minyak sendiri, bisa ekspor itu. Tapi lagi-lagi ini belum bisa dimanfaatkan ya. Kalau ini wajar karena teknologi kita belum bagus, belum juga kita belum mampu mengolah minyak itu dari mentah menjadi jadi, sehingga kita kebanyakan menjual mentahnya, kemudian beli yang jadi padahal harganya berkali-kali lipat. Tapi kita punya potensi ini yang perlu dimanfaatkan. Karena kondisi oceanografis selain itu juga kita ini yang disebut dengan sumber daya terbarukan. Jadi mungkin di ESDA atau di kuliah tentang hidrologi yang lain, di oceanografi sudah mungkin dijelaskan bahwa kita itu punya energi laut, ada arus, ada gelombang. Oke, ada pasang surut. Sama konsepnya seperti aliran sungai yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Cuma bedanya ini di laut, dan itu masih sangat-sangat besar sekali. Tapi permasalahannya memang kita belum punya pertama teknologi untuk mengembangkan energi laut yang ada di Indonesia. Nah, tapi hal itu masih dalam proses. Nih, di tahun 2004 berarti kita dalam menuju terbentuknya sebuah turbin. Oke, ada 100 kilowatt per turbin. Nah, kalau turbinnya ada 10 ya bisa 1000. Kalau ada 20, 2000 dan seterusnya. Sehingga jika arus laut yang ada di Indonesia itu mampu dipergerakan, maka kita bisa memiliki listrik yang di Indonesia itu bisa lebih hemat, bisa lebih murah. Karena apa? Karena kita tidak mengeluarkan biaya untuk energi listrik untuk menggerakkan turbin. Karena kita kebanyakan listrik kita itu dari PLTU. Jadi proses dari pembakaran uap. Jadi ada cost yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau ini untuk turbin ini ya cost utamanya adalah pembuatan alat, pemasangan alat, maintenance. Jadi perharinya, kegiatan perharinya untuk menghasilkan listriknya itu tidak membutuhkan uang lagi untuk biaya energinya, karena energinya sudah digerakkan dari alam, arus laut. Konsepnya sama seperti
cahaya matahari. Nah, nah ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Seandainya kalian nanti menjadi seorang pemimpin sini, jadi menteri SDM, jadi menteri tata ruang, menteri Bappenas. Kalian menjadi menteri-menteri itu, maka silakan pikirkan bahwa masih banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Kita bukan negara maju yang kemudian stuck pengen ngembangin apa lagi, tapi kita adalah negara berkembang yang masih banyak pilihan yang terbaik yang bisa kita kembangkan untuk negara kita. Bagaimana perencanaan dan pembangunan wilayah pesisir dan kelautan? Ini yang seperti saya bilang lagi, undang-undang utama adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 contoh Undang-Undang 1 Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Laut dan Zonasi. Jadi ya tetap ada rencana zonasi kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional terpadu, dan rencana zonasi antar wilayah. Ada, kita tetap ada punya ini. Nah, tinggal permasalahannya, ini sudah diterapkan secara baik atau belum? Sudah jelas atau belum? Pemanfaatannya gimana? Ini wilayahnya. Kita taruh itu hanya membentuk wilayah mana yang boleh dimanfaatkan, mana yang jadi daerah lindung, mana yang untuk zona ekonomi eksklusif, mana yang untuk nelayan bisa melakukan di situ, yang di mana. Nah, tinggal kalau itu sudah oke, sudah fix, sudah jelas, dan sudah disosialisasikan ke masyarakat, mereka harus tahu tinggal bagaimana infrastruktur, peraturan, perundang-undangan, kebijakan, dan bagaimana negara ini mampu menjaga, mampu memastikan bahwa setiap warga negaranya memanfaatkan apa yang ada di laut tanpa diganggu oleh pihak-pihak lain yang ingin mencari keuntungan sendiri, atau dari pihak luar yang mengambil kekayaan alam Indonesia tanpa izin. Nah, itu yang paling penting. 90% perdagangan dunia dirasakan di laut. 90%. Kalau kalian tahu, kita itu merupakan tol laut utama. Tol laut utama kita, kalau kalian lihat di peta, kita selat utara Kalimantan yang melewati dari daerah Filipina, utara Filipina, turun ke bawah melewati utara Kalimantan, kemudian masuk ke Laut Jawa, kemudian berbelok ke kiri. Ya, kalau dari peta ini sampai belok ke kiri, berbelok ke barat, melewati selat sempit yang ada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Sumatera dengan negara Malaysia. Nah, itu adalah jalur tersibuk di dunia. Karena 40% banyak lewat sana. Nah, cuman permasalahannya, kalau kalian sama-sama memahami, kalau kalian juga pernah mendengar bahwa tol laut yang ada di Indonesia salah satunya adalah itu. Dan kita kalau mau memanfaatkan itu, kita bisa yang namanya mendapatkan keuntungan. Karena laut itu, kenapa laut kok menjadi hal penting, Pak? Karena biayanya lebih murah. Kalau naik pesawat itu biaya bahan bakarnya mahal. Daya muatnya juga tidak banyak. Ketika menggunakan kapal pesawat, maka harga jualnya nanti akan sangat mahal. Tapi kalau lewat laut, kita bisa membawa dengan banyak sekali dan harganya lebih murah untuk biaya bahan bakar ya. Nah, ketika kita sudah lewat 40% itu lewat Indonesia, dari 90% 40% di Indonesia. Hampir setengahnya perdagangan laut itu ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Kalau bisa memanfaatkan itu, maka kita bisa dapat keuntungan di sana. Kemudian perawanan Indonesia itu sangat strategis. Ya, sea line of communication, sea line of trade oil, ya komunikasi, trade, perdagangan termasuk perdagangan minyak itu lewat di Indonesia. Lagi-lagi ingat kalau pelajaran kita dulu SD, Indonesia berada di antara dua samudra. Itu benar-benar sebuah keuntungan luar biasa bagi Indonesia. Tetapi lagi-lagi perencanaan wilayah laut itu belum jelas. Rencananya sudah ada, tapi pemanfaatan regulasi yang mengatur agar setiap pemanfaatan itu berguna, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu belum ada. Ada tapi belum sempurna dilaksanakan di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Ya, jadi perencanaan pembangunan wilayah laut itu menjadi sangat penting. Mengapa? Dengan pemanfaatan laut yang tadi sudah saya berikan tadi,
ada potensi-potensi utama yang bisa dimanfaatkan. Ketika semua potensi itu dimanfaatkan, diserap dengan baik, maka Batu akan menghasilkan sebuah pembangunan nasional yang akhirnya akan mewujudkan pro-poor, pro-job, dan pro-growth, dan pro-environment. Di mana pro-poor artinya kita jadi orang-orang miskin menjadi lebih berkurang karena tadi sumber potensi yang bertriliunan tadi, ratusan triliun tadi bisa dimanfaatkan, bahkan sampai ribuan triliun tadi ya, itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan Indonesia. Tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Apalagi kalau itu dibagi rata, maka Indonesia menjadi negara yang maju dan negara yang siap bersaing dengan siapapun, jadi negara yang maju. Pro-job berarti tidak ada orang-orang yang kesulitan untuk cari pekerjaan. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah dapat uang itu sudah sangat, setiap orang sudah dapat dibagi dengan sangat baik. Ketika itu terjadi, maka pekerjaan-pekerjaan itu akan muncul. Kemudian pertumbuhan akan menjadi lebih baik, perkembangan menjadi lebih baik. Setiap wilayah tidak ada lagi yang tertinggal. Dan yang sudah pasti, pembangunan itu semuanya berjalan dengan menjaga lingkungan. Oke, sustainable development itu menjadi hal yang sangat penting jika itu bisa diterapkan dengan baik. Nah, bagaimana implementasinya? Ya, ini pertama adalah kita perlu menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional. Bilang tadi batas laut kita harus diperjelas. Karena UNCLOS itu muncul 85 pada kita merdeka tahun 45. Ada 40 tahun antara kita sebelum kita sudah merdeka hingga terbentuknya UNCLOS yang secara internasional itu ditetapkan. Sehingga ada beda-beda perbatasan, peta batas laut. Maka itu perlu ditegaskan. Kemudian data informasi kelautan harus jelas. Jadi sama seperti di darat. Kalau di darat kita bilang kita harus data sosial, ekonomi, karakter fisik, sosial, ekonomi, semua harus lengkap, maka di laut pun harus lengkap. Ketika sudah lengkap, maka kita bisa tahu potensi apa saja yang di laut, permasalahan apa saja yang di laut, sehingga bisa membuat perencanaan pembangunan, perencanaan pemanfaatan kawasan secara tepat sasaran. Kemudian meningkatkan pemanfaatan potensi. Nah, ini tadi yang masih 2% itu bisa ditingkatkan menjadi ya setidaknya 30, 40, 50% dari potensi laut yang ada. Potensi industri misalnya ini transportasi, kemudian industri pengolahan air laut misalnya, dan lain-lain. Jadi bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian harga taraf hidup nelayan perlu ditingkatkan pastinya. Mereka lah yang menjadi poin penting dalam pengembangan wilayah laut. Karena mereka sudah berdedikasi dalam hidupnya untuk menjadi seorang nelayan. Mereka lebih memahami laut daripada kita yang biasa tinggal di daratan. Jadi bagaimana harga dan taraf hidup mereka ditingkatkan, ekonominya ditingkatkan sehingga mereka dapat menghasilkan, bisa memanfaatkan hasil laut dengan baik sehingga kemudian hasil laut itu bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang lain. Saja mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan yang tadi saya bilang sustainable development, nggak bisa membangun merencanakan tanpa sustainable development. Eksploitasi sekarang tidak untuk masa depan, itu yang rugi siapa? Negara ini juga. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat pertahanan maritim. Nah, ini menjadi penting. Mungkin kalian pernah melihat video ketika ada kapal laut illegal fishing dikejar oleh kapal Indonesia, tidak bisa dikejar. Karena apa? Kapal Indonesia kecepatannya lebih lambat daripada kapal laut mereka. Padahal seharusnya kalau kita mau memperkuat pertahanan maritim, ya kapal-kapal laut kita udah kapal-kapal terbaik. Ya, ketika terjadi illegal fishing, terjadi orang yang masuk tanpa izin, maka bisa dikejar dengan baik, bisa diberi hukuman yang setimpal. Jangan sampai mereka mengambil, kemudian lihat polisi laut Indonesia langsung kabur, mereka lolos, besoknya datang lagi kayak gitu lagi terus, ujungnya kita yang rugi. Nah, ini menjadi yang perlu dipikirkan oleh kita bersama, termasuk kalian calon-calon pemimpin negara ini. Nah, selain itu tadi pengelola maritim harus didukung oleh SDM yang baik dari masyarakat. Oke, jadi ada 12.000 desa yang berbatasan laut atau 15% dari total jumlah desa. Ini menurut tahun 2014. Rata-ratanya itu yang berbatasan desa laut adalah 13 desa per 100 km persegi. Sehingga penduduk yang tinggal di desa sekitar 11% dari seluruh Indonesia. Yang wajar terjadi karena kita wilayah lautan. Jadi pengelolaan wilayah laut juga memang harus mengedukasi, mengajak warga sekitar. Sama seperti pembangunan desa. Karena apa? Karena
orang-orang yang tinggal di pesisir itu bergantung hidupnya utamanya dengan laut. Ketika perencanaan laut itu ya, apapun yang diubah dari kawasan laut, regulasi misalnya di mana boleh, jadi nelayan ambil ikan mana yang tidak boleh, itu harus diberitahu oleh masyarakat sekitar. Kalau tidak, mereka akan kesulitan untuk bekerja, yang pada akhirnya kemiskinan di Indonesia tetap tidak akan hilang. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa via WA, email, ataupun di psikologi, bisa juga ketemu langsung saya di kampus. Ya, monggo silakan tanyakan apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dapat dipahami. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.